Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rara Davanfasa dengan NIM 2310861008 dengan konsentrasi manajemen komunikasi. Pada video kali ini aku akan membahas apa itu ChatGPT. Nah, ChatGPT adalah salah satu aplikasi yang berbasis kecerdasan buatan yang paling populer saat dikembangkan oleh OpenAI. Aplikasi ini juga menggunakan model bahasa generatif yang dapat memahami dan merespon teks seperti manusia. Nah, kalian tahu nggak sih, ChatGPT ini juga memiliki berbagai kegunaan, mulai dari menjawab pertanyaan, membantu penulisan kreatif, hingga memberikan saran dan solusi untuk berbagai masalah. Yang kedua, cara pakai aplikasi ChatGPT. Nah, ChatGPT ini dapat kita akses teman-teman melalui aplikasi atau web. Berikut ini adalah beberapa cara langkah umum dalam menggunakannya. Yang pertama, akses aplikasi. Kita tahu lah ya apa itu ChatGPT. Mengaksesnya tuh dengan mudah dan gampang juga, serta efektif untuk kita gunakan dalam keseharian. Kita sebagai mahasiswa itu mungkin bisa membuat referensi atau bahan rujukan kita untuk memahami sebuah materi yang akan kita pelajari di perkuliahan. Yang kedua, daftar atau masuk. Kita dapat membuat akun atau login secara langsung dengan menggunakan akun Google atau akun email kita. Yang ketiga, masukkan pertanyaan yang akan kita tanyakan di kolom chat. Nah, untuk itu kita harus cukup untuk mengetik pertanyaan atau perintah dalam kolom teks, lalu ChatGPT akan memberikan respon berdasarkan input yang kita berikan. Yang keempat, sesuaikan jawaban. Pada biasanya kita sesuaikan jawaban itu. Kalau misalkan tidak sesuai dengan jawaban yang kita mau, kita juga dapat memberikan klarifikasi atau memperbaiki pertanyaan agar hasil lebih akurat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu do and don't dalam menggunakan ChatGPT. Yang pertama itu ada gunakan untuk penulisan dan penelitian. Nah, aplikasi ini juga sangat bermanfaat nih teman-teman untuk kita untuk brainstorming, mencari referensi awal atau membantu dalam membuat kerangka esai. Jadikan sebagai asisten produktif. Nah, selanjutnya ada eksplorasi fitur-fitur kreatif seperti menulis puisi, cerita, atau dialog untuk proyek kita sebagai mahasiswa ya tentunya. Yang selanjutnya itu ada data. Jangan menggunakan untuk informasi sensitif seperti hindari memberikan informasi pribadi, keuangan, atau detail penting lainnya, karena meskipun aman kita juga masih memilah-milah karena ada risiko keamanan data. Jangan gunakan sebagai sumber fakta utama. Nah, seperti ini juga dapat memberikan informasi yang kurang akurat juga nih guys, atau out of date. Selanjutnya yaitu yang keempat itu ada benefit atau manfaat ChatGPT. Yang pertama itu efisiensi waktu. Aplikasi ini juga membantu kita menyelesaikan tugas dan tidak memakan waktu, seperti penulisan dokumen, membuat draft, hingga brainstorming ide dalam hitungan. Selanjutnya itu kreativitas tanpa batas. Kita juga bisa memanfaatkan AI ini untuk ide kreatif seperti menulis cerita, membuat puisi, hingga menyusun skenario film. Selanjutnya itu ada akses pengetahuan yang luas. Dengan modelnya yang telah dilatih menggunakan data dari berbagai sumber, aplikasi ini juga dapat memberikan wawasan dalam berbagai topik. Yang kelima, yaitu ancaman dari ChatGPT. Yang pertama, yaitu keamanan data. Walaupun AI ini aman, tetap ada kekhawatiran terkait keamanan data yang diinput pengguna. Informasi pribadi yang diberikan bisa disalahgunakan jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang kedua, penyalahgunaan informasi. Beberapa pengguna mungkin menggunakan aplikasi ini untuk menyebarkan berita palsu, informasi yang menyesatkan, atau konten yang tidak etis. Yang ketiga, ketergantungan berlebih. Pengguna ChatGPT ini bisa terlalu bergantung kepada AI untuk membuat keputusan penting yang berisiko karena AI ini tidak selalu memahami konteks atau moralitas dalam cara manusia lakukan. Yang keempat, potensi pengurangan pekerjaan. Dalam jangka panjang, AI ini seperti ChatGPT dapat menggantikan beberapa pekerjaan guys yang melibatkan penulisan atau layanan pelanggan yang berpotensi menyebabkan pengurangan pekerjaan manusia di sektor-sektor tertentu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih atas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.